Nah, ada ya orang yang membuat dirinya tidak kawin. Ya, karena di atas itu yang dibahas ada orang yang tidak dapat kawin. Jadi ada orang yang membuat dirinya tidak kawin karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Berkorelasi, berparalel dengan pernyataan Rasul Paulus di sini. Kenapa dia katakan lebih baik? Karena dia akan mengemban tugas yang diberikan oleh Kristus tadi, yang demi kerajaan surga mereka tidak menikah. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi pengajaran Rasul Paulus itu seperti tuduhan orang-orang itu katanya bertentangan, itu tidak pernah bertentangan. Bertentangan ya karena diambil yang sama sekali tidak paralel, tidak berkaitan konteksnya. Ini berkaitan konteksnya Bapak Ibu mengenai hidup selibat. Ya, 1 Korintus 7 dan pembahasan di Matius 19 ini. Oke, dan ada orang yang membuat diri mereka demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Oke, Bapak Ibu. Sudah jelas ya? Nah, kita lanjutkan lagi. Ya, oke. Tapi Bapak Ibu, ada yang menuduh. Nah, tadi saya sudah jawab sebagian ya. Ada yang menuduh bahwa pelecehan itu sumbernya dari selibat. Atau penyebab dari pelecehan-pelecehan yang terjadi itu ya, oke. Oke, sebentar Bapak Ibu, ada sesuatu mungkin di live hari terhadap. Oke. Baik Pak Ivan, boleh nanti Pak Ivan masuk ya, tidak apa-apa ya. Supaya oke. Ya ada pesan dari Pak Ivan ini Bapak Ibu ya. Masuk aja nanti Pak Ivan, di situ ada linknya ya. Kalau kalau memang kita baca eh, ya apa topik ekskomunikasi Latte Santi Santetti ya. Oke, silakan nanti masuk saja. Pak Ivan ya. Mungkin sedang mendengar juga ya di apa namanya di bawah di live chat. Oke. Nah, ini saya selesaikan dulu. Ini sebenarnya sudah eh, slide ke-12 ya. Ada 19 Bapak Ibu, jadi tinggal 7 lagi. Saya nanti agak percepat. Nah, seperti tadi pernyataan Edis TV ya, yang apa namanya? Yang mengatakan bahwa orang yang membuat aturan itu sendiri akan terjerat oleh aturan itu, padahal aturan tadi itu berasal dari Kristus Bapak Ibu, bukan dari gereja Katolik, bukan dari hanya Rasul Paulus, tapi Rasul Paulus hanya mengonfirmasi ajaran Yesus, meluruskan atau menjabarkan ajaran Yesus. Oke. Nah, tapi Bapak Ibu, bagaimana dong? Ada tuh orang-orang yang suka menuduh, katanya selibat itu sebagai sumber dari pelecehan. Oh, bukan 19 ya, 29 malahan. Oke. Nah, sumber-sumber dari pelecehan kata mereka. Bapak Ibu, tadi saya sudah jelaskan, tapi saya tidak ulang lagi. Saya hanya mengatakan itu pernyataan yang tidak benar. Karena selibat itu demi kerajaan surga adalah sebuah karunia. Nah, tadi Rasul Paulus mengatakan ada karunia ini, karunia itu ya. Ya. Oke, selibat itu adalah karunia. Sebuah panggilan yang tidak diberikan kepada semua orang, tetapi dikaruniakan hanya kepada sebagian orang. Ya. Orang-orang lain mungkin terpanggilnya dalam hidup perkawinan. Bahwa ada individu-individu yang tidak komitmen, tidak punya komitmen, ya itu nyata. Nah, seperti bacaan di situ. Benar pula bahwa seringkali individu-individu yang berada dalam kedua jenis panggilan tersebut gagal dari syarat-syarat yang dibutuhkan akan status mereka. Nah, tidak punya komitmen Bapak Ibu. Tetapi hal ini tidak mengecilkan kedua panggilan tersebut. Tetapi ya bahwa ya itu tidak berarti kita harus membuat generalisasi
generalisasi bahwa kehidupan selibat ini buruk atau kehidupan perkawinan ini buruk, enggak. Karena kejadian-kejadian itu kita nggak bisa menyimpulkan itu, ya. Tapi kalau saya simpulkan sembrono misalnya begini, oh kehidupan perkawinan itu tidak baik misalnya saya katakan, makanya ada yang selingkuh tuh, ya makanya ada yang cerai tuh. Oh tidak bisa seperti itu karena tidak semua orang, itu hanya orang-orang tertentu yang tidak berkomitmen, tidak memegang janji, ya gagal, ya. Oke, sama juga dalam kehidupan selibat, ya, bahwa ada sebagian orang yang melakukan hal yang kurang baik, ada, tapi jangan katakan itu adalah sumber dari segala sumber pelecehan, nggak benar itu, ya. Oke, jadi kita dapat mengatakan bahwa, ya, individu yang bersangkutan itu tidak benar-benar terpanggil untuk, ya, panggilan itu. Atau bahasa sederhananya, mereka tidak memegang komitmen mereka untuk memilih jalan panggilan itu. Sehingga ya mereka jatuh Bapak Ibu. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada Bapak Yosef di dalam ya. Oke. Nah, Lanjut aja Bro Gea, enggak apa-apa, santai. oke, siap Pak. Ini ternyata slide-nya ada 29 ini. Oke, Enggak apa-apa, yang saya penting bacakan. tersampaikan lah. Ya, oke Pak. Nah, oke. Untuk kata-kata tadi saya tidak, kata-kata yang saya katakan banyak orang yang tidak komitmen dengan panggilannya, mungkin pernyataannya begini, dosa seorang imam tidak membuktikan bahwa dia seharusnya tidak pernah mengambil kaul selibat. Sama halnya, dosa seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah membuktikan bahwa dia seharusnya tidak menikah. Hal yang mungkin bagi kita untuk gagal dalam panggilan sejati kita. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, seperti tadi pernyataan saya itu loh Bapak Ibu. Jangan sampai kalau karena saya melihat orang yang menikah itu cerai, yang menikah itu tidak setia gitu ya. Ada sebagian gitu saya melihat gitu ya. Ada perceraian, ada perselingkuhan. Jangan sampai saya mengatakan, oh seharusnya dia nggak menikah gitu. Jangan sampai saya mengatakan itu. Kenapa? Lah dia udah memilih itu kok. Saya mengatakan seandainya dia tidak menikah. Ya dia sudah memilih panggilan itu gitu. Oke ya Bapak Ibu ya. Sama juga misalnya. Ah seharusnya dia tidak selibat. Ya nggak begitu dong. Kan dia sudah komitmen dengan itu. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi seharusnya yang harus kita katakan adalah bahwa mereka itu gagal. Gagal mempertahankan panggilan mereka. Gagal memperjuangkan komitmen mereka yang mereka sudah ikrarkan. Kira-kira begitu. Ya. Oke. Nah, ya, selibat ya, itu sesuatu yang alami dan alkitabiah Bapak Ibu. Ya. Beranak cucu tidak mengikat kepada setiap individu, melainkan ini adalah pedoman umum bagi umat manusia. Pedoman umum. Jika tidak, ya, kalau tidak menjadi pedoman umum Bapak Ibu, jika tidak setiap laki-laki maupun wanita yang sudah masuk dalam usia menikah akan berada dalam keadaan berdosa dengan tetap melajang. Dan Yesus dan Rasul Paulus juga akan bersalah. Karena mereka menganjurkan dosa. Karena hidup selibat sekaligus pula melakukannya. Jadi gini Bapak Ibu ya. Kalau mengatakan bahwa beranak cucu itu sesuatu yang harus dan mengikat setiap orang, maka itu artinya ada suatu paksaan, ada suatu desakan kepada setiap orang. Ya, ada suatu desakan kepada setiap orang. Misalnya ada orang yang memilih dia tidak menjadi imam, dia tidak menjadi biarawan-biarawati, tetapi dia hidup melajang. Lalu ada orang yang memaksa dia, pokoknya kamu harus menikah karena kamu harus beranak cucu. Tapi Tuhan menentukan dia tidak menikah sejak lahir, seperti omongan Tuhan Yesus dalam Matius 19 itu ya Bapak Ibu ya. Ada yang memang dia dari lahirnya dia tidak kawin, ya ditetapkan dibuat demikian.
ada yang dibuat oleh orang lain karena trauma-trauma misalnya, ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa paksa, karena itu hanya pedoman untuk semua orang, bukan untuk dijadikan sebagai pokoknya kalau kamu sudah sampai umur sekian kamu tidak punya cucu, berarti kamu harus saya hakimi. Misalnya, ya dikatakan di situ jika misalnya ada laki-laki atau perempuan sudah masuk usia menikah, ya karena pernikahan itu harus gitu misalnya, dan itu apa namanya dia harus punya anak cucu gitu kira-kira, ya berarti kita harus paksa dia dong. Pokoknya kamu harus menikah pokoknya gitu ya. Oke. Dan dengan kata lain ya orang ini juga eh, melakukan kategori dosa gitu karena dia tidak menikah umurnya sudah pas gitu. Ini tidak benar Bapak Ibu. Ya. Oke. Dan apalagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan Rasul Paulus, mereka hidup selibat. Bahkan mereka mengajarkan tadi itu tentang selibat gitu. Ya. Jadi agak susah gitu ya untuk kita mengatakan bahwa menyalahkan selibat ya atau mengatakan selibat ini adalah penyebab dari permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelecehan seksual itu salah sekali, sama sekali salah Bapak Ibu. Karena mengenai pelecehan seksual itu sebenarnya permasalahan yang kompleks. Maksud saya berat, harus diusut gitu Bapak Ibu. Harus diusut satu persatu karena bukan hanya dilakukan oleh segelintir orang yang terlibat, bukan. Dilakukan juga oleh orang yang bahkan belum menikah mungkin, ya, atau bahkan yang sudah menikah sudah punya istri 10 mungkin. Nah, itu permasalahannya bukan permasalahan selibat, ya. Itu permasalahan yang eh, apa namanya itu yang tergolong di dalam bagian urusan yang lebih luas gitu ya. Oke,